Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Ikhwah dan juga akhwat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kasih yang keberkahan, kemudahan, taufiknya, hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, semoga keberkahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah siang hari ini yang mau kita bahas ini masuk bab yang baru dari kitab Madzhab Abi Sufyan, yaitu yang berkaitan dengan masalah al-qasam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'u fid-dawrain. Wa man ghasaba malan, barang siapa yang menggasap harta benda. Harta benda. Lazimah rasul, maka wajib bagi dia untuk mengembalikannya. Wa arsyun nafsi, serta mengganti kekurangannya. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab ini jemaah, perlu untuk kita jelaskan terlebih dahulu biar digambarkan tentang masalah istilah qasam yang ada dalam masalah hukum fikih. Mengambil suatu barang secara boleh dan terang-terangan, itulah yang disebut qasam. Adalah mengakuisisi atau mengambil barang orang lain, mengklaim suatu barang itu adalah milik orang lain, kemudian diklaim miliknya sendiri dengan cara paksa secara terang-terangan. Maka ini yang disebut qasam. Beda dengan mencuri pada umumnya. Kalau mencuri adalah mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Cuma untuk qasam ini adalah sebagaimana preman menggunakan kekuatan yang dia miliki, mengambil alih milik orang lain secara terang-terangan, secara paksa. Inilah yang disebut qasam. Dosanya lebih berat, lebih besar daripada sekedar mencuri biasa. Karena kenapa? Karena di situ ada suatu unsur penghinaan pula. Penghinaan pula bagaimana misalnya ada seorang yang dia punya barang, kemudian barangnya diambil secara paksa oleh orang lain, oleh seorang preman. Artinya bahwa orang ini yang memiliki barangnya tidak bisa berbuat apa-apa karena dikalahkan oleh pengaruh,
oleh kekuatan, oleh paksaan orang yang menggosok ini. Semua ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah haram, yaitu menguasai hak milik orang lain secara sewenang-wenang tanpa ada suatu alasan yang dibenarkan. Baik. Ini untuk istilah menguasai barang orang lain adalah dikembalikan kepada uruf ataupun kebiasaan pendahuluan perlu untuk kita sampaikan. Artinya kalau misalnya ada orang dia itu duduk di atas motor. Motornya ini bukan motor dia sendiri, tetapi adalah motor orang lain. Di saat orang ini dia itu misalnya pemilik motor ini datang, kemudian dia pergi. Orang ini baru pergi, dia dulu yang di atas sana. Maka ini tidak dibilang dia itu telah menguasai motornya. Atau misalnya ada orang melihat ini motor bagus, di sini belum pernah ada. Berhubung orang sudah selfie, akhirnya kemudian lewat sambil selfie di depan motor tersebut. Apakah ini menguasai? Tidak menguasai. Dibilang menguasai hak milik orang lain dan dimasukkan dalam bab ini. Bisa misalnya ini orang dia nongkrong di atas motor tersebut. Pemiliknya datang, dia nggak mau pergi, kadang-kadang mungkin maksa. Mana kuncinya? Inilah yang disebut ghasab, disebut ghasab. Dikembalikan kepada orang ataupun kebiasaan, apakah dibilang ghasab ataukah tidak dibilang ghasab. Hukumnya apa tadi? Hukumnya adalah haram. Kata Allah SWT, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Kalian janganlah makan harta benda di antara kalian secara batil. Hukumnya adalah haram. Dan pernah kita sampaikan sebelumnya saat dulu membahas masalah mungkin masalah korban yang lain begitu. Sebagian di antara sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa inna dima'akum wa amwalakum wa ardukum haramun alaikum. Sesungguhnya harta benda kalian, sesungguhnya darah kalian, sesungguhnya kehormatan kalian adalah haram atas diri kalian. Harta benda haram yang dimiliki oleh orang lain, haram atas diri kita untuk mengambilnya, termasuk dalam bab ghasab ini. Baik, kita bacakan kitabnya. Wa man ghasaba malan, barang siapa yang merampas ataupun menggasap harta milik orang dari ahad, lazimahu radduhu, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Para ulama bermasyarakat untuk masalah ghasab ini, walaupun toh di saat mengembalikan ternyata perlu biaya yang berlipat ganda, wajib hukumnya untuk dikembalikan, walaupun sampai berkali-kali lipat kerugian yang dimiliki oleh orang-orang ini. Misalnya begini jamaah, misalnya ada orang dia ini mengambil kayu yang lurus, kayu jati maupun yang punya listrik lurus, bukan bagusnya bukan main. Ini orang dia mengambilnya dengan cara apa? Mentang-mentang berpuasa, mentang-mentang dia dibayar oleh preman. Akhirnya kemudian ini kayu saya ambil, saya ambil. Gak ada orang yang berani untuk melawan. Misalkan saja oleh orang ini, kemudian ternyata ini kayu dibuat untuk bangun rumah. Pas diletakkan di tengah-tengah bangunan. Di tengah-tengah bangunan untuk menyangka sebagian di antara bangunan. Saat ditaksir ini rumah seharga 2 miliar. Misalkan saja. Setelah itu kemudian orang dan pemilik rumah ini yang mengambil kayu tadi. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah, dapat hidayah karena dia sering mengambil. Oh, berarti ini dulu tak benar. Kita mengambil kayu milik orang dan aku buat sebagai rumah ini. Sebagai suatu bentuk pertaubatannya, berhubung ini kayu adalah milik orang lain yang diambil secara paksa, maka maka wajib hukumnya untuk mengembalikan. Kayu tersebut wajib hukumnya untuk dikembalikan, walaupun ini orang yang menggosok
sampai rugi berkali-kali lipat. Akhirnya mana? Dia wajib hukumnya untuk mengembalikan walaupun dengan cara bongkar rumah 2 miliar. Bongkar rumah 2 miliar. Ini dimaksudkan lazimah waktu, wajib hukumnya untuk mengembalikan. Walaupun tak perlu biaya banyak. Misalnya begini, ada orang dia maksa kepada temannya, motor akan dia bawa. Dan diizinkan oleh pemilik-pemiliknya. Dan diizinkan oleh pemilik-pemiliknya. Akhirnya kemudian ini orang yang mau gosok mengambil kuncinya. Mengambil kunci biar sama-sama nggak bisa pakai katanya. Biar sama-sama nggak bisa pakai. Tahu-tahu kemudian ini orang dia sapa. Dia sapa di luar negeri. Kuncinya ke bawah. Kuncinya ke bawah. Ini kunci ke bawah. Kemudian dia dikasih mana dengan kunci motor saya. Kalau mau ambil sini di New York. Silakan untuk diambil di New York. Saya saat ini berada di New York. Diutar silakan untuk diambil. Dalam tulisan kalau misalnya ini orang dia bertobat kepada Allah, kemudian dia mau kembalikan kunci motornya, maka dia wajib hukumnya untuk kembalikan, terlepas dari masalah berapa biaya ongkosnya, biaya ongkirnya, karena kewajiban dia adalah mengembalikan harta, mengembalikan kunci tersebut kepada pemiliknya. Walaupun tadi dia nggak boleh punya alasan. Ini ongkirnya mahal banget. Maka wajib hukumnya tetap dikembalikan seberapapun biayanya. Ini konsekuensi orang yang mau menguasai milik orang lain secara terang-terangan, secara pas diberi suatu hukuman yang berkaitan dengan masalah wajib hukumnya untuk dikembalikan apapun pula keadaannya. Ini yang dibilang Nabi Muhammad SAW hadis sahih, al-yadi ma aqalat hatta tu'addiyah. Tangan bertanggung jawab atas apa yang dia ambil hingga ia mengembalikannya. Tangan yang ambil, tangan ini milik orang lain, yang mengambil harta orang lain tanpa hak, wajib hukumnya untuk dikembalikan. Artinya kalau seandainya tidak dikembalikan, maka tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian di poin berikutnya, wa arsul nafsi, artinya wajib pula bagi pelaku ghasab ini untuk membayar arsnya. Ars itu apa? Adalah ganti rugi atas kerugian nilai dari suatu barang yang mungkin nyusut. Itu disebut ars, bukan ars, tapi ars. Kalau arsnya, tapi kalau ini adalah nilai nyusutnya suatu barang, perlu untuk diganti rugi. Baik, perhatikan jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai poin ini berarti bagi pelaku ghasab, sampai poin ini sudah ada dua hal kewajiban bagi orang yang ghasab. Kalau 2 hal ini atau 3 nanti yang akan kita bahas tidak dilakukan oleh orang yang ghasab, maka harta benda yang dia ambil secara paksa tersebut secara terang-terangan hukumnya adalah haram. Dia termasuk di antara orang yang melakukan suatu dosa besar. Perhatikan jemaah. Tadi ini orang, di saat dia mengambil harta orang lain secara terang-terangan, secara paksa, memaksakan diri untuk mengambil milik orang lain. Maka yang pertama perlu diperhatikan, lazimau raddu, wajib hukumnya untuk membalikan. Ini yang pertama. Dan kalau seandainya misalnya ada sebuah motor masih baru dari dealer, dipaksa oleh si fulan, oleh si preman, akan diambil secara paksa. Satu bulan berikutnya baru mau dikembalikan. Tetapi ternyata ini motor sudah protol semuanya, spionnya sudah tolong, stibolnya juga sudah ada patah. Motornya bukan main, karena apa? Dipakai ditekan selama 1 bulan, dibuat mau dia. Padahal ini motor masih baru dari jalan dimiliki oleh si fulan. Berhubung ada muncul preman ini, dia kemudian mengambil secara paksa. Maka kewajiban bagi orang ini, bagi preman, bagi seorang yang ghasab ini, mengembalikan barangnya plus ganti rugi dari kerusakan motor tersebut. Motor
Sehingga nggak cukup dia bilang misalnya kata sudah balik. Sudah ada semuanya. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah pemilik motor-motornya. Biarpun unsur kezaliman itu tidak ada, sehingga bagi seseorang yang menggosok, dia itu tidak cukup membalikan barang, sedangkan barangnya sudah berubah dari awal. Barangnya sudah rusak. Beda dengan bisa dia berjihari mengambilnya. Sehingga di samping dia itu perlu untuk mengembalikan, perlu pula untuk mengganti kerugian dari barang yang dibawa dia selama ini. Sampai moral tadi itu. Ini merupakan suatu bentuk keadilan yang ada dalam syariat agama Islam. Yang ada dalam syariat agama Islam. Kemudian wa ujratu mislihi, di samping itu pula perlu untuk wajib bagi orang yang gosok tadi itu untuk membayar ujrah misli, membayar upah biaya sewa yang sepadan. Perhatikan jemaah, di saat tadi itu motor dibawa selama 1 bulan oleh orang yang gosok. Ini padahal motor biasanya digunakan untuk gojek, atau digunakan untuk bekerja. Tapi berhubung ini motor dalam 1 bulan tersebut dibawa oleh si preman ini dengan menggunakan kekuatan dia atau paksaan dia dengan terang-terang, kemudian dia mengaku ataupun dia menguasai motor ini. Berarti dalam masa 1 bulan pemiliknya dia itu tidak bisa manfaatkan motornya selama 1 bulan. Padahal kalau seandainya ini motor masih berada di pemiliknya, keuntungan didapatkan oleh pemiliknya mungkin disewakan, mungkin dibuat bekerja, yang lain sebagainya. Berhubung motornya dibawa secara paksa oleh orang yang mengaku sehingga pemiliknya dia itu tidak bisa untuk mengambil keuntungan manfaat dari motor yang telah dia beli dari jalan. Sebagai suatu bentuk kompensasinya, ini ada kewajiban yang ketiga. Bagi siapa? Bagi orang yang gosok. Yang berupa apa? Berarti tadi yang pertama adalah zimawatu, wajib hukumnya untuk mengembalikan. Wa ajib nafsi, serta wajib hukumnya untuk memberikan ganti rugi dari kerusakan yang ada kalau memang ada kerusakan. Sedangkan yang ketiga bayar sewa yang sepadan. Kalau misalnya motor baru itu 1 bulan disewakan dengan harga 5 juta, maka ada di harga 2 juta misalkan wajib hukumnya di samping motor dikembalikan plus adanya ganti rugi dari kerusakan plus bayar sewanya. Ini semua sangat logis biar tidak ada orang yang dirugikan. 3 hal ini adalah merupakan suatu hal yang wajib. Ganti rugi perlu ada. Misalnya ada orang mulai atau yang kedua. Ada orang misalnya dia itu menjual durian runtuh, durian jatuh misalnya lebih mahal. Misalkan saja. Di hari dia mengambilnya, ternyata diserobot oleh orang lain secara paksa. Ini orang yang merosot, berhubung dia nggak pengalaman, akhirnya dia sampai 1 minggu nggak bisa buka duriannya, nggak bisa buka duriannya, akhirnya kemudian dikembalikan lagi duriannya kepada pemiliknya. Di saat sudah mundur 1 pekan, kalau misalnya harga durian yang dipetik di hari itu lebih tinggi daripada hari-hari berikutnya, misalkan saja, maka kerugian ini pun nanti perlu untuk dibayar oleh pihak yang gosok. Sehingga misalnya manusia mereka itu mau mengambil barang orang lain, menguasai barang orang lain secara paksa, maka dia itu akan mikir berkali-kali lipat. Karena ada 3 hal tadi, kewajiban untuk kembalikan. Yang kedua ada kewajiban untuk mengganti rugi kalau seandainya ada kerusakan. Sedangkan yang ketiga adalah wajib hukumnya untuk membayar ujrah misli,
wajib hukumnya untuk membayar sewa selama masa dia menguasai barang tersebut tanpa ridho, tanpa izin dari pemiliknya. Kalau seandainya menguasai tapi dengan izin, maka bukan termasuk ghasab. Apa itu menguasai dengan izin? Ya nyewa itu. Ini motor anak, dan antum pakai selama 1 bulan, tapi antum perlu untuk bayar sewanya kan. Motor dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh penyewa. Apakah termasuk di antara bentuk ghasab? Tidak termasuk di antara bentuk ghasab. Karena apa? Biizin sahibi. Karena jangan izin pemiliknya. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya, fa'in talifa. Jika barang yang digosok itu rusak, dominan, maka si perampas, si penggosok ini wajib hukumnya untuk dominahu menggantinya. Bimislihi dengan barang yang serupa, hingga nalawul mitul, apabila barang tersebut memang memiliki suatu padanan di pasar. Ada orang dia membawa beras pulen, mungkin apa jadi beras ketan, misalnya saja beras ketan 1 kintal, 1 kintal. Ini beras kemudian direbut oleh orang lain secara paksa, terang. Tapi di saat ini orang kemudian tersadarkan mau membalikannya, maka kalau ini barang, misal beras ada padanan, maka perlu untuk membalikan padanannya. Kenapa kok dikembalikan padanannya? Karena tadi itu yang beras ketan pertama telah dijual oleh orang yang banyak, oleh orang yang begal tadi ini. Sehingga bagaimana? Sehingga kemudian ini orang berhubung sudah terlanjur dipasarkan dan berhubung sudah dipakai terlebih dahulu, sehingga yang sebelumnya 1 kintal berkurang atau 1 ton berkurang. Oleh karena itu wajibnya untuk mengganti dengan yang semisalnya. Berarti bagaimana? Silakan untuk membeli beras ketan, kemudian serahkan kepada pemilik awal, yaitu yang sebelumnya dia penggosok ini dia telah mengambil barang-barangnya. Atau kalau misalnya barang yang serupa nggak ada, maka bagaimana? Maka perlu bagi pelaku usaha tersebut mengembalikan, menjaminnya ganti rugi dengan nilai harganya. Berarti dengan nilai harganya. Ada suatu barang keluaran baru yang mungkin itu adalah keluaran satu-satunya, edisi satu-satunya yang ada di pasaran di hari tersebut. Di saat misalnya di hari berikutnya sudah ganti edisi berikutnya, sehingga bagaimana? Sehingga bisa mau mengembalikan barang yang digosok ini dengan barang yang misalnya nggak bisa. Karena apa? Karena itu adalah barang yang unik satu-satunya yang ada di pasaran. Dalam keadaan begitu, maka bagaimana? Perlu untuk mengembalikan qimahnya, mengembalikan harga misal dengan harganya. Baik. Kemudian afdal maka min yaumil ghadabi ila yaumit talafi. Kita perhatikan di sini wajib hukumnya untuk membayar dengan harga yang paling tinggi yang pernah terjadi sejak hari perampasan sampai hari rusaknya barang tersebut, sampai rusaknya atau habisnya barang tersebut. Artinya kalau misalnya harga 1 kilo, contoh kecil-kecilan saja, 1 kilo beras itu adalah misalnya 20.000, diambil secara paksa oleh si fulan. Kemudian 1 minggu sudah habis ini barang, sudah habis. Di saat sudah habis, kemudian dia itu mau mengembalikan, maka perlu untuk dikembalikan dengan harga yang lebih tinggi. Dan harga yang lebih tinggi dan tanggung sejak barangnya diambil secara paksa sampai hari rusaknya ataupun habisnya barangnya tersebut. Kenapa kok yang tertinggi? Karena ada kemungkinan
ini adalah barang yang dikembalikan dengan harga yang paling tinggi. Tayyib. Hal selesai untuk bab masalah al-ghasab. Kemudian di bab berikutnya jamaah adalah masuk di bab yang baru yang berkaitan dengan masalah as-syuf'ah. Berkaitan dengan masalah syuf'ah. Ini syuf'ah jemaah sekalian, sebagaimana yang kita bahas tadi ini,